Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rizka Amelia. Saya di sini dan teman-teman saya akan mengevaluasi sebuah bisnis dari perusahaan Mixu. Sebelum kami mengevaluasi bisnis dari perusahaan Mixu ini, saya di sini akan menjelaskan bagaimana latar belakang perusahaan Mixu ini. Latar belakang perusahaan Mixu adalah sebuah perusahaan waralaba yang menjual es krim sajian lembut dan minuman teh asal Tiongkok. Perusahaan ini didirikan pada 16 Juni 1997 hingga 2023. Telah memiliki setidaknya 21.581 gerai yang terbesar di Tiongkok, serta 12 negara lain di wilayah Asia Pasifik. Perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh keluarga Zhang. Zhang awalnya merintis bisnis ini minuman menggunakan peralatan-peralatan yang sederhana pada tahun 1997. Ia hanya meraup keuntungan sebesar 100 yuan atau setara 175.000 saja per hari. 10 tahun berikutnya, Zhang baru mulai membuka usaha franchise yang dikenal sebagai Mixu. Mixu ini telah hadir di Indonesia sejak tahun 2020 dengan gerai pertama dibuka di Cimplas Walk, Kota Bandung. Saat ini Mixu memiliki lebih dari 1.000 cabang di seluruh Indonesia. Produk Mixu ini telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2023. Pertama, ada customer segment dari Mixu, yaitu untuk pelajar, pencipta es krim, dan untuk semua kalangan. Value position pada Mixu yaitu harga yang terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah, namun tetap menawarkan rasa es krim yang lezat dan berkualitas. Jaringan gerai yang luas dan terus berkembang memudahkan akses bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Desain logo snowman dan maskot yang unik serta menarik membangun brand awareness yang kuat di benak pelanggan. Kampanye pemasaran yang kreatif seperti jingle iklan yang berulang menciptakan pengalaman sensori yang membekas di benak pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan channel satu saluran di Mixu, yaitu pada sosial media. Mixu memanfaatkan berbagai platform media sosial media untuk menjangkau pelanggan. Melalui konten yang menarik dan interaktif, kami membangun hubungan erat dengan konsumen dan menciptakan awareness terhadap brand kami. Yaitu ada yang kedua, word of mouth atau WOM. Pelanggan puas menjadi aset berharga bagi Mixu. Kami mendorong konsumen untuk berbagai pengalaman positif mereka, sehingga terciptalah rekomendasi dari mulut ke mulut. Strategi ini terbukti sangat dalam menarik pelanggan baru. Channel atau saluran. Biasanya Mixu dikenal halayak melalui sosial media. Mixu memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk menjangkau pelanggan. Melalui konten yang menarik dan interaktif, Mixu membangun hubungan erat dengan konsumen dan menciptakan awareness terhadap brand Mixu. Yang kedua, ada word of mouth. Pelanggan puas menjadi aset berharga bagi Mixu. Mixu mendorong konsumen untuk berbagi pengalaman positif mereka sehingga terciptalah rekomendasi alami dari mulut ke mulut. Selanjutnya, customer relationship. Mixu memahami bahwa membangun hubungan erat dengan pelanggan adalah kunci untuk menciptakan loyalitas dan kepuasan yang berkelanjutan. Mixu menerapkan berbagai strategi untuk terhubung secara efektif dengan konsumen, dengan memanfaatkan platform media sosial untuk menciptakan interaksi yang aktif dan dua arah dengan pelanggan. Yang kedua, memberikan berbagai manfaat dan penghargaan bagi konsumen setia seperti diskon khusus, undian berhadiah, serta akses terhadap produk terbaru. Yang terakhir, tim layanan pelanggan selalu siap membantu dan mendengarkan keluhan serta saran dari konsumen. Ya, selanjutnya itu adalah pay resort. Pay resort dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah sumber daya jangka pendek yang menghasilkan hasil dalam 1-3 tahun, seperti infrastruktur produksi, tim operasional, dan sistem distribusi. Yang kedua, sumber daya jangka menengah yang biasanya diadaptasi dari pasar yang berdekatan dan diterapkan dalam konteks Mixu, seperti teknologi digital, kompetensi pemasaran, dan pengembangan produk. Dan yang ketiga adalah sumber daya jangka panjang yang menghasilkan hasil dalam kurang lebih 5 tahun dan terkait dengan non-incremental seperti penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, key activities. Sebagai perusahaan yang fokus dalam kepuasan pelanggan, Mixu menjalankan sebagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Berikut adalah beberapa aktivitas utama.
yang dilakukan oleh Mixu. Yang pertama, memantau umpan balik dan ulasan pelanggan melalui platform digital. Yang kedua, Mixu mengembangkan program loyalitas pelanggan yang memberikan berbagai manfaat menarik seperti diskon, undian hadiah, serta akses istimewa. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial sebagai sarana terhubung secara aktif dan dua arah dengan konsumen. Yang keempat, Mixu terus berinovasi dalam pengembangan produk yang sesuai dengan selera konsumen. Selanjutnya, ada key partners. Mixu telah menjalin kerjasama dengan beberapa mitra penyedia layanan makanan yang populer di Indonesia, seperti GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood. Kerjasama ini memungkinkan pelanggan untuk memesan produk Mixu melalui aplikasi-aplikasi tersebut dan dapat mengirimkan langsung ke rumah mereka. Dengan adanya kerjasama ini, Mixu dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kemudahan bagi pelanggan dalam mengakses produk Mixu. Secara keseluruhan, kerjasama ini merupakan strategi yang saling menguntungkan bagi Mixu dan para mitra, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para konsumen. Ini saya akan mendiskusikan tentang core struktur dari Mixu. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, Mixu memiliki beberapa komponen biaya utama yang harus dikelola dengan baik. Yang pertama yaitu biaya bahan baku dan bahan pendukung, seperti bahan-bahan makanan, kemasan, dan bahan lainnya. Komponen ini merupakan porsi terbesar dari total biaya yang dikeluarkan Mixu. Mixu juga mengeluarkan biaya untuk operasional seperti sewa tempat, listrik, air, dan gaji karyawan. Biaya pemasaran dan promosi juga menjadi faktor penting, termasuk untuk iklan, event, dan aktivitas pemasaran lainnya. Sebagai evaluasi untuk bisnis Mixu, yang pertama yaitu banyak bisnis yang muncul dengan kemiripan bahan baku, variasi menu, konsep, dan juga harga yang lebih terjangkau. Bahkan ada yang memiliki kualitas rasa lebih memuaskan. Hal ini dapat menjadi ancaman karena membuat persaingan pasar semakin ketat. Selanjutnya itu peningkatan jumlah gerai dalam satu daerah yang sama dapat menciptakan persaingan antar mitra yang mempengaruhi penurunan omset sehingga berpotensi menimbulkan konflik internal. Servis yang kurang baik juga mampu menyebabkan banyaknya kasus pertengkaran antara customer dengan karyawan. Selanjutnya, franchise Mixu yang banyak akan menjadi sia-sia karena menunya itu saja. Alangkah lebih baik jika Mixu melakukan riset pasar agar tidak ditinggal pelanggan. Selain itu, gerai Mixu walaupun banyak di berbagai daerah, namun cenderung menempati tempat yang tidak luas atau dikatakan sempit, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman ketika customer ingin sekedar duduk-duduk atau nongkrong. Dari sekian evaluasi yang disebutkan, alangkah lebih baiknya Mixu memperhatikan hal-hal tersebut, sehingga menjadi bahan pertimbangan agar bisnis tersebut semakin ditingkatkan.